Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom nama budaya dan salam kebanggaan kita, yaitu salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Ainadi Nandini dengan NIM 2311031204 dengan nomor absen 17 dari kelas 4N. Di sini saya akan menayangkan video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah PPKN SD. Selamat menyaksikan. Sertifikat kan kayak waktu ini. Pada asana Panganjali Om Swastiastu. Doa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Dede, silakan duduk. Hari ini anak-anak sebenarnya ada yang ke sekolah atau semua sekolah ya? Hadir semua. Oke, bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasionalisme untuk meningkatkan sikap nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu, Ibu memilih lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak bisa berdiri ya semuanya. Ribut di kelas. Jangan ribut, lagi dua, siapa lagi yang ingat? Ya, Desti ya? Jangan tidur di kelas. Iya, jangan tidur di kelas. Dan lagi satu, Jangan makan di kelas. jangan makan di kelas. Oke, jadi kita harus melaksanakan semua kesepakatan kelas agar pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan nyaman. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari apa ya anak-anak? Tentang simbol negara. Simbol negara. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekitar. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa bantu Ibu untuk membaca? Agun mungkin? Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan lingkungan sekitar. Yang kedua, Madi bisa dibantu? Menjelaskan dampak dari perilaku tidak peduli lingkungan. Dan yang ketiga, Reskian bisa dibantu? Merancang solusi untuk mengatasi masalah lingkungan. Terima kasih yang sudah membantu Ibu. Nah, Ibu ada gambar nih untuk kalian dan kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini ada gambar apa aja anak-anak? Membuang sampah di sungai. Selokan. Ya, yang di sini yang di tengah. Membuang sampah di jalan. Selokan. Jadi selokan. Selokan. Nah, menurut kalian apa dampak yang bisa terjadi jika melakukan kegiatan yang tidak boleh ditiru pada gambar tersebut? Oh, itu bisa banjir. Ya, bisa banjir. Malu. Air minum. Tidak nyaman saat belajar. Ya, terima kasih. Jadi Ibu simpulkan pada gambar pertama itu bisa menyebabkan banjir, yang kedua bisa membuat lingkungan kotor dan bau, dan yang
kalian maju dan memperagakan hewan yang ibu berikan. Nanti ibu berikan clue dan kalian tuh akan memperagakan hewan tersebut. Teman-teman yang sisanya itu menebak hewan. Untuk yang pertama, iya dengan Jaya. Nanti semua dapat giliran ya. Oke. Ada yang tahu nggak? Kata. Iya kata. Salah kok. Ya sama. Jauh. Teman Jaya pilih temannya. Siapa yang selanjutnya maju? Pania. 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 Wow. Kucing. Harimau. Ya. Pania mau kira namanya siapa? Agun. Pania. Cicak. Resnya. Piaganya soalnya Pania ya. Perhatikan ya. Kanguru. Iya iya benar. Mana yang terakhir? Iya tebak ya. Burung. Oh, Excited sekali ya. Dan sudah semangat. Sekarang kalian harus memperhatikan video yang akan ibu berikan. Kalian harus benar-benar menyimak video ini karena setelah ini akan ada tugas yang akan kalian diskusikan bersama kelompok. Ayo kita cari tahu dari mana ya banjir ini berasal.
Nah, apakah kalian sudah menyimak video tersebut dengan baik? Sudah. Nah, sekarang ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Yang satu kelompok itu ada 3 orang, tapi di sini ada 5 orang, jadi ada yang 3 orang satu kelompok dan 2 orang satu kelompok. Nah, coba kalian keluarkan alat tulis kalian terlebih dahulu. Nah, kemudian kalian bisa mendiskusikan bahan diskusi yang telah ibu buat pada PowerPoint yang sudah ibu tayangkan ini. Kalian bisa kerjakan sekarang ya kan? Apakah ada kesulitan? Tidak. Sudah. Belum. Belum, ini kita tunggu kelompoknya Restia dulu ya. Sudah. Sudah. Untuk kelompoknya Dede, dengan siapa dari kelompok Dede? Fania. Fania, dia bisa maju yang kedua dan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan. Jadi hasil diskusi kelompok kami yaitu yang pertama mengidentifikasi masalah penyebabnya. Jadi masalahnya adalah sampah dan buang sembarangan. Habis itu yang kedua menuliskan dampak yang terjadi. Tadi dampaknya itu ada banjir, habis itu sampah berserakan tidak teratur. Itu yang terakhir menyusun solusi yang bisa dilakukan, yaitu menggunakan jam yang keren tadi. Habis itu, Habis itu jangan buang sampah ke sungai. Habis itu kalau nyapu buang ke tempat sampah, jangan ke sungai gitu. ya. Nah, kelompok Dede itu sangat memperhatikan videonya sampai dia memperhatikan jam yang canggih itu. Nah, untuk kelompok yang lainnya ada tanggapan untuk kelompok Dede atau ada pertanyaan? Fungsi jamnya itu apa? Fungsi jamnya apa? Peringatan. Ya jika ada sampah ya akan bunyi tet isi tulisan alert dan let's go gitu. Bagus sekali ya kelompok Dede. Kita berikan apresiasi dulu ya kelompok Dede. Pertama, beriwe, beriwo, beriwe. Wow. Untuk kelompok selanjutnya adalah kelompoknya Restia. Siapa aja anggotanya? Ya, silakan maju. Silakan kelompok Restia menyampaikan hasil diskusinya. Jadi yang pertama itu masalah dan penyebabnya itu membuang sampah sembarangan, membuang sampah ke sungai ataupun selokan. Yang kedua adalah dampak yang terjadi, yaitu ada tadi banjir dan juga membuat kotor sungai di wilayah tersebut. Yang ketiga, menyusun solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu memilah sampah. Yang kedua jangan buang sampah sembarangan. Ya, terima kasih Restia. Untuk kelompoknya Dede, apakah mau menanggapi atau ada pertanyaan? Pas. Pas. Kita berikan apresiasi dulu untuk kelompoknya Restia. Beriwe, beriwo, beriwe. Wow. Duduk Restia. Nah, jadi dapat ibu simpulkan dari
dari video tersebut itu bisa menyebabkan banjir, sungai menjadi kotor, dan juga menyebabkan bau yang tidak sedap untuk lingkungan. Dan yang terakhir ada pun solusi yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Yang pertama, kita bisa tidak membuang sampah di sungai ataupun selokan. Kita juga bisa menelpon tukang sampah untuk mengambil sampah yang besar, dan juga kita juga bisa melakukan gotong royong untuk membersihkan lingkungan. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran ya, dan Ibu juga sudah menyimpulkan pembelajaran kita yang tadi. Adakah anak-anak yang bisa mengulang simpulan Ibu yang tadi? Mungkin Agun Ya. bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bisa. Bagaimana? Jadi yang kita pelajari itu tentang membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan karena dapat menyebabkan banjir dan sungai tercemar. Itu aja Bu. Mungkin yang lain ada yang bisa menambahkan? Dharma Jaya? Tanya aja. Oh, Fania ya, Fania, silakan. Kesimpulannya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau buang sampah harus dipilah mana yang organik sama anorganik. Itu saja. Terima kasih ya Fania. Selanjutnya, bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah senang, biasa saja, atau belum paham? Nah, mungkin kita satu-satu dulu ya bertanya. Agun, bagaimana perasaannya? Biasa aja Bu. Kenapa biasa aja? Lanjut Bu. Oh, ngantuk. Ya, mungkin nanti pas pulang saya tidur siang dulu ya. Ya. Made, bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Ih, manis banget senyumnya deh Made. Untuk Estia, bagaimana perasaannya hari ini? Benar. Senang juga ya. Fania? Senang. Dan Dede bagaimana? Senang. Senang, oke. Jadi, mostly kalian senang ya perasaannya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, kan kita sudah belajar teorinya bagaimana cara kita menjaga lingkungan. Minggu depan kalian mungkin bisa melakukan praktek untuk menjaga lingkungan di sekitar sekolah. Jadi minggu depan itu kalian bisa membawa alat kebersihan. Nah, terima kasih ya anak-anak karena sudah memperhatikan dan sangat aktif dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini. Mungkin ketua kelas bisa ditutup pembelajarannya. Pada asana. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum mengakhiri, mari kita berdoa agar selamat sampai rumah. Doa dan berdoa selesai. Baik anak-anak, silahkan dirapikan bukunya, dan kalau yang belum dijemput bisa tunggu di sekolah dulu ya. Terima kasih.